Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Jaya dengan NIM 25170516268 dari kelas 2F Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang UTS Agama Hindu dengan dosen pengampu Dr. Inyoman Tika MSI. Baik, dari soal pertama yaitu tentang materi Brahma Vidya. Jadi, soalnya yaitu seseorang mahasiswa sains meragukan Brahman karena dianggap tidak logis secara ilmiah. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan Brahman agar rasional dan tidak bertentangan dengan sains? Jadi, Brahman itu adalah realitas manifestasi yang tidak bisa diindra atau bisa dirasakan, tapi bisa dipahami atau rasio. Jadi, analoginya seperti energi dalam sains tidak terlihat tapi nyata efeknya. Di alam semesta yaitu teratur adanya hukum universal dan Brahman. Tidak bertentangan dengan sains, hanya berbeda pendekatan dengan skema, fenomena, keturunan, hukum, kesadaran, dan Brahman. Penjelasan dari skema tersebut adalah fenomena alam yang terlihat menunjukkan adanya keteraturan. Dari keteraturan tersebut, muncul hukum-hukum universal yang konsisten, sehingga menumbuhkan kesadaran manusia akan adanya prinsip tertinggi yaitu Brahman sebagai dasar dari segala sesuatu. Lanjut materi yang kedua yaitu tentang catur Purusarta. Jadi soalnya yaitu pengusaha sukses materi tapi konflik keluarga dan kehilangan spiritualitas. Pertanyaannya yaitu bagaimana keseimbangan dharma, arta, kama, dan moksa. Jadi hidup harus seimbang dengan adanya dharma, arta, kama, dan moksa. Dharma adalah dasar utama, arta adalah tanpa dharma akan terjadi konflik dan stres. Kemudian kama atau kebahagiaan jika tidak tercapai maka jauh dari moksa, dengan skema dharma, arta, kama, dan moksa. Penjelasan skema tersebut adalah dharma terjadi dasar dalam memperoleh arta secara benar. Dengan arta yang diperoleh secara dharma, seseorang dapat merasakan kama atau kebahagiaan. Pada dasarnya, keseimbangan ini akan mengantarkan manusia menuju moksa atau kedamaian sejati. Next. Baik, selanjutnya yaitu tentang materi Pancayatnya. Soalnya yaitu generasi muda menganggap yatnya buang waktu dan biaya. Pertanyaannya, makna Pancayatnya dan relevansinya. Jadi yatnya adalah pengorbanan suci atau hubungan harmonis, bukan hanya ritual tapi nilai kehidupan. Jadi relevan dalam bentuk modern yaitu seperti gotong royong, menghormati guru, serta menjaga lingkungan dengan skema pengorbanan, syukur, harmoni, dan keseimbangan. Jadi penjelasan dari skema tersebut adalah melalui pengorbanan yatnya manusia menumbuhkan rasa syukur. Rasa syukur ini menciptakan hubungan yang harmonis dengan Tuhan, sama, dan alam, sehingga tercapai keseimbangan dalam kehidupan. Soal selanjutnya yaitu tentang Awatara, yaitu soalnya Rama dan Krishna dianggap mitos. Pertanyaannya, bagaimana penjelasan Awatara dan orang suci? Jadi Awatara adalah manifestasi Tuhan dalam menegakkan dharma atau kebaikan. Bisa dimaknai simbol-simbol moral, bukan hanya literal. Orang suci adalah teladan nilai kebenaran dengan skema krisis moral, tokoh, perubahan, dan keseimbangan. Jadi penjelasan dari skema tersebut adalah ketika terjadi krisis moral dalam masyarakat, akan muncul tokoh utama atau pembawa nilai kebenaran. Kehadiran mereka membawa perubahan positif yang mengembalikan keseimbangan antara kebaikan dan kejahatan. Baik, selanjutnya yaitu tentang materi yoga. Jadi soalnya yaitu yoga hanya dianggap olahraga. Pertanyaannya, bagaimana integrasi fisik, mental, dan spiritual? Jadi yoga adalah
penyatuan tubuh, pikiran, jiwa, tidak hanya fisik atau asana, dan harus dilengkapi dengan yasana, pranayama, konsentrasi, dan meditasi dengan skema tubuh, pikiran, kesadaran, tenang. Jadi penjelasan skema tersebut adalah latihan fisik atau tubuh melalui yoga membantu menenangkan pikiran. Pikiran yang tenang akan meningkatkan kesadaran diri, sehingga menghasilkan ketenangan batin dan keseimbangan hidup. Baik, soal selanjutnya yaitu tentang Gayatri Sadhana. Jadi soalnya remaja membaca mantra tanpa memahami. Pertanyaannya makna Gayatri dan praktik yang benar. Jadi Gayatri mantra adalah mantra pencerahan pikiran, tetapi tidak cukup dibaca, harus dipahami dan dihayati, serta manfaatnya dapat memberikan ketenangan dan kebijaksanaan. Dengan skema mantra, pikiran, kesadaran, dan bijaksana. Jadi penjelasan skema tersebut adalah pengucapan mantra mempengaruhi pikiran menjadi lebih fokus. Pikiran yang fokus meningkatkan kesadaran, sehingga seseorang mampu berpikir lebih jernih dan bertindak dengan bijaksana. Baik, soal selanjutnya yaitu tentang materi Pancasrada, yaitu soalnya seseorang meragukan karma dan reinkarnasi. Pertanyaannya, bagaimana menjelaskan kembali keyakinan? Jadi karma itu tidak selalu instan, bisa bekerja lintas kehidupan. Jadi Pancasrada itu adalah 5 dasar keyakinan dalam agama Hindu, dan hidup adalah proses pembelajaran. Dengan skema karma, proses, hasil, dan reinkarnasi. Jadi penjelasan dari skema tersebut adalah setiap perbuatan atau karma akan melalui suatu proses sebelum menghasilkan akibat. Hasil tersebut tidak selalu langsung terlihat karena dapat berlanjut dan dalam siklus kehidupan berikutnya melalui reinkarnasi tersebut. Selanjutnya yaitu tentang materi catur marga. Soalnya itu 2 orang pelayan dan pelayanan sosial dan versus meditasi. Jadi pertanyaannya, apakah keduanya benar? Jadi catur marga terdiri dari 4 bagian, yaitu ada bakti, karma, jenana, dan raja, yang dimana semua jalan berbeda tapi tujuan sama. Pelayanan itu termasuk karma marga, dan meditasi termasuk dalam raja marga, dengan skema berbagi jalan, tujuan sama, dan capai Tuhan. Jadi penjelasan skema tersebut yaitu walaupun manusia memiliki berbagai cara atau jalan spiritual yang berbeda, semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan atau ide Sang Yang Widi Wasa. Selanjutnya yaitu tentang materi kitab suci. Jadi soalnya yaitu siswa hanya belajar dari media sosial. Pertanyaannya, pentingnya kitab suci dan interpretasi digital. Jadi kitab suci adalah sumber utama kebenaran, sedangkan media sosial hanya pelengkap, dan hanya keduanya harus dipahami dan diterapkan secara bijak dengan skema kitab, pemahaman, sikap, dan perilaku. Dari penjelasan skema tersebut yaitu dapat dijelaskan dengan kitab suci menjadi sumber pengetahuan utama. Dari pemahaman tersebut terbentuk sikap yang kemudian diwujudkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Yang soal terakhir yaitu tentang materi integrasi nilai Hindu. Soalnya yaitu pelajar cerdas tapi tidak jujur. Pertanyaannya, integrasi Dharma, Yoga, dan Srada. Jadi cerdas saja tidak cukup, harus ada atau mempunyai Srada atau keyakinan, Yoga atau pengendalian diri, Dharma atau perilaku benar, serta membentuk karakter yang bijak dengan skema keyakinan, kendali diri, perilaku, dan karakter. Penjelasan skema tersebut yaitu keyakinan atau Srada akan mendorong seseorang untuk
mengendalikan diri atau yoga. Dari pengendalian diri tersebut muncul perilaku yang baik atau dharma yang akhirnya membentuk karakter yang kuat dan bermoral. Masuk ke kesimpulan, jadi ajaran agama Hindu secara keseluruhan menekankan pentingnya keseimbangan antara pengetahuan, tindakan, dan spiritualitas dalam kehidupan manusia, sebagaimana tercermin dalam konsep Brahma Vidya yang menjelaskan realitas tertinggi secara rasional. Kemudian ada Catur Purusarta sebagai tujuan hidup yang seimbang, kemudian ada Panchayatnya sebagai bentuk pengorbanan dan harmoni, kemudian ada Awatara sebagai simbol nilai moral, serta Yoga, Gayatri Sarada, Sadhana, dan Pancasrada yang membentuk kesadaran dan keyakinan spiritual. Semua ini didukung oleh Caturmarga sebagai berbagai jalan menuju Tuhan dan kitab suci sebagai pedoman utama, sehingga jika seluruh nilai tersebut diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari akan membentuk manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual tapi juga memiliki karakter, pengendalian diri, dan kesadaran spiritual yang tinggi, sehingga mampu mencapai kebahagiaan, keseimbangan hidup, dan kedamaian lahir maupun batin. Baik, mungkin sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.